Baik, silakan duduk, Bu. Saya cek identitasnya, Bu ya. Ya. Mic-nya, Mas. Tolong Mas, dikasih mic-nya, Mas. Minta tolong mic-nya dipegang, Bu. Nah, biar kedengaran, Bu, suaranya, Bu. Saya bacakan identitasnya, nanti kalau ada salah, tolong dikoreksi, Bu ya. Siap. Nama Ibu Titin Prialianti. Ya, Ibu lahirnya di kota Cirebon 21 April tahun 69. ya, Jenis kelamin perempuan, alamatnya Permata Harjamukti, tahap 2, Blok E 6 nomor 11. ya, betul. RT 008 RW 015. Siap, ya, Kalijaga Harjamukti. ya. Agama Ibu apa? Islam. Ibu di dalam KTP-nya pekerjaan Ibu sebagai karyawan swasta. Ya, Betul? Ibu warga negara Indonesia. bukan. Di situ KTP-nya memang seperti itu. Waktu itu saya mencantumkan profesi katanya Ya. cukup karyawan swasta oleh petugas waktu saya bikin KTP. Oke, pada saat itu Ibu memang karyawan swasta. Tertulisnya di sini karyawan Ya, swasta. tidak, saya pegang beberapa perusahaan. Warga negara Indonesia ya. Ya, Ibu kenal dengan para pemohon itu? kenal? Ada hubungan keluarga? Tidak ada, Hubungan pekerjaan apalagi ya? tidak ada. Ya, Tidak ada ya. Ibu bersedia sebelum diambil keterangannya untuk disumpah terlebih dahulu? bersedia. Silakan Bu, berdiri satu langkah ke depan. Ini sebagai saksi ya? Betul yang mulia, sebagai saksi. Ikuti ucapan sumpahnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk Bu. Baik, Ibu Titin ini saksi yang saudara pemohon ajukan. Betul yang mulia. Ini akan menerangkan seputar apa ini? Menerangkan karena beliau inilah Bu Titin adalah yang pertama mendapatkan kuasa dari keluarga daripada terpidana saat itu untuk mereka dampingi sebagai kuasa hukum, dan beliaulah yang banyak mengetahui di awal, dan jalan cerita kami akan dengarkan peristiwa dari awal ketika Bu Titin menangani peristiwa kejadian 2016 yang lalu yang mulia. Semua perkara ya? Semua perkara. Ya, silakan Pak. Untuk dimulai pertanyaannya. Baik, selamat pagi Bu Titin. Pak Bu Titin sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Bu Titin, kita ingin mendengar langsung to the point saja. Yang pertama, bahwa apakah Bu Titin benar atau tanggal berapa Bu Titin mendapatkan kuasa dari keluarga para terpidana di awal dari sejak penangkapan 31 Agustus 2016 yang lalu. Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, terima kasih. Mohon izin yang mulia. Sejak tanggal 31 malam hari 31 Agustus 2016, salah seorang yang ditangkap, orang tuanya datang ke kantor kami dan menyatakan anaknya ditangkap pada sore hari. Orang tua Eko Ramadhani, itu yang pertama. Selanjutnya, secara berturut-turut saya mendapatkan kuasa dari 7 tersangka lain dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 5 September 2016. Mohon izin yang mulia saya buka berkasnya. Ya. Boleh? Boleh Bu. Terima kasih. Tiketnya udah ada Bu ya? Kopernya udah dibawa?
itu ke Thailand. Ini surat-surat kuasa yang saya dapatkan dari orang tua. Silakan kita lihat. Kursinya kok. Silakan. Yang pertama kali Eko. Pakai mic-nya, Bu. Yang pertama kali Eko, orang tuanya sudah datang pada malam hari. Orang tuanya sudah datang pada malam hari. Kemudian itu berturut-turut tanggalnya. Tanggal 31 itu langsung tanda tangan surat kuasa. Tanggal 31 itu karena orang tuanya sudah datang, saya datang tanggal 1 September ke Polres Cirebon Kota. Enggak, maksud saya itu Tanggal 1 ditandatangani oleh Ekonya. Eko. Ya. Oh berarti belum tanda tangan surat kuasa Ya. pada saat itu ya? Itu karena malam harinya orang tuanya datang memberikan identitas, saya ketik di tanggal itu. Nah yang lainnya ketik di tanggal yang saat ditandatangani. Kecuali Rivaldi. Kalau Rivaldi sudah dipegang pengacara lain. Rivaldi bukan ibu kuasanya? Bukan. Penasihat hukumnya? Bukan? Bukan. Jadi berdasarkan surat kuasa itu, saya datang ke Polres Cirebon Kota untuk bisa mendampingi semua yang sudah tanda tangan kuasa. Tetapi pada saat itu anggota Polres Cirebon Kota tidak mengizinkan saya masuk, tetapi mengizinkan surat kuasa itu ditandatangani dengan cara dititipkan. Jadi saya menyatakan waktu itu saya dapat kuasa, kemudian dikomunikasikan, belum ada perintah dari komandan untuk didampingi oleh pengacara. Jadi surat kuasanya silahkan dititipkan dulu. Jadi setiap surat kuasa itu saya titipkan, diambil keesokan harinya dalam kondisi sudah ditandatangani oleh semua tersangka waktu itu. Jadi saya tidak pernah bertemu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Silakan Pak. Saya tidak diizinkan bertemu dengan alasan belum mendapatkan perintah dari komandan untuk mempertemukan dengan kuasa hukum yang mendampingi. Ada pertanyaan? Ya, tanggal 1, tanggal 2, saya hampir setiap hari ke situ karena memang kan surat kuasa yang ditandatangani tanggal 2, saya serahkan tanggal 2. Untuk Gitu. Eko tadi tanda tangan. Kalau Eko dari tadi malam, karena Eko pertama kali orang tuanya yang datang ke kantor saya. Tanggal 31 orang tuanya sudah datang, makanya saya ketik ini di depan orang tuanya, kemudian diperlihatkan tanggal 1-nya saya baru datang ke Polres Cirebon Kota. 1 September 1 September. 2016 ya? Ya, 2016. Saya serahkan waktu itu ke Bapak Imanuddin. Semuanya? Semuanya. Kan satu-satu Pak. Selain Eko? Ya. Oh Eko semuanya. juga termasuk juga? Semuanya diserahkan karena beliau kenal dengan saya bilang pokoknya Bu Titin titipkan saja, besok diambil kembali. Jadi semua kuasa itu diserahkan pagi harinya, besok paginya baru diambil kembali dengan kondisi sudah ditandatangani. Oke. Anggota Polres Cirebon Kota. Saya lupa jabatannya apa itu. Enggak, lupa saya lupa. Cukup ya? Sampai duduk Ya. aja kita. Siap. Silakan. Baik, saudara saksi, saya lanjutkan. Setelah saudara saksi mendapatkan surat kuasa dari para terpidana, apakah saudara saksi dari tanggal 31 malam ya, Agustus ya, lalu baru tanggal 1, ya betul ya, 1 Septembernya, tanggal berapa saudara saksi berhasil bertemu dengan para pemberi kuasa? Terima kasih. Izin yang mulia. Jadi setelah mendapatkan seluruh kuasa, saya akan datang berturut-turut dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tetapi
pada tanggal 2 sudah beredar foto-foto semua tersangka saat itu, semua yang ditangkap itu dalam kondisi babak belur. Tanggal 2, itu tanggal 2 saya sudah mendapatkan foto-foto itu dari para keluarganya. Itu kan membuat kekhawatiran keluarga. Saya tetap datang ke Polres Cirebon Kota, saya memaksakan waktu itu kapan saya bisa mendampingi. Pas tanggal 3 saya ke sana, dikatakan kalau mereka sudah dititipkan ke Polda Jabar pada tanggal 3 September 2016. Tetapi kan karena memang belum seluruhnya yang nanda tangan kuasa, berarti di situ masih ada kuasa yang tanggal 5. Itu pun tetap ditandatangani. Silahkan yang mulia barangkali diperlihatkan kepada apakah 5 September. Saya lupa yang mulia di situ sudah ini. Ya. Ya. Ya, atas nama Jaya, ya. Ya. Ya, surat kuasanya ini. Ya. 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 Ya, dua-duanya. Ya. Karena kalau tidak salah memang ada 2 surat kuasa yang mulia kalau tidak salah. Oke, saudara saksi. Saudara saksi bisa perlihatkan foto yang saudara saksi diperlihatkan oleh keluarga ada? Ke depan Bu. Diperlihatkan. Ke depan. Maju. Pertama kali Ibu melihat foto ini, kiriman dari orang tua siapa? Saya lupa karena semua keluarga punya foto ini sebetulnya. Ya, yang menunjukkan kepada Ibu ini. Saya lupa foto. waktu itu. Saya lupa. Ya betul-betul lupa. Tapi ini dari keluarga yang ditangkap. Ada pertanyaan? Ya. Oke, cukup ya. Jadi foto yang sama kami juga ada miliki, jadi sudah sama Bu Titin. Jadi setelah saudara saksi menerima kuasa, ya, tanggal berapa saudara berhasil akhirnya menemui para pemberi kuasa? Saya tidak pernah ketemu kecuali pas rekonstruksi. Karena pada ketika tahu di Polda Jabar, saya juga mendatangi Polda Jabar pada tanggal 5. Kemudian tanggal 6 saya datangi lagi Polda Jabar. Nah, pada tanggal 7, karena informasinya semuanya sudah di Polda Jabar, saya mendatangi Polda Jabar pada tanggal 7 September 2016 bersama keluarga yang ditangkap. Nah, pada saat itu karena kekhawatiran orang tua waktu itu, orang tuanya udah nggak bisa ngelihat anak-anaknya, kemudian ada foto yang beredar. Akhirnya kami berinisiatif untuk melaporkan ke Propam Polda di tanggal 7 September 2016. Namun waktu itu saya tidak bisa mendampingi ke Propam Polda untuk buat laporan karena surat kuasa aslinya belum diterima oleh Polda Jabar. Jadi saya nggak ngerti surat kuasa asli yang saya serahkan di Polres Cirebon Kota nyangkut di mana. Untung sempat saya fotokopi dulu. Bu, saudara saksi, saya ingin melanjutkan tadi sebelum pertanyaan lain karena saudara saksi sudah menyinggung tentang laporan ke Propam Polda Jabar. Kami ingin mendengar keterangan dari saudara saksi, apakah laporan saudara saksi diterima, lalu apa proses lanjutan dari Propam Polda Jabar setelah menerima laporan dari saudara saksi? Bisa dijelaskan? Laporan ke Propam Polda Jabar tidak pernah ditindaklanjuti apa-apa. Saudara tidak pernah dapatkan surat pemberitahuan apa? Tidak sama sekali. Karena tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Propam Polda pada tanggal 13 September 2016. Saya juga bersama keluarganya melapor ke Komnas HAM. Saudara saksi pernah diperiksa di Polda Jabar, di Propam? Enggak pernah. Sebagai pelapor? Enggak pernah. Enggak pernah ketemu? Enggak pernah. Selain waktu awal hanya melaporkan? Ya. Tidak ada tindak lanjut lain? Enggak ada. Tidak ada surat dari Polda Jabar memberitahukan tentang apapun dari Propam? Enggak ada. Tidak ada? Ya. Sampai bergulir kasus ini ya? Ya. Oke. Mohon dicatatkan mulia, ini keterangan sangat penting karena di dalam fakta persidangan ada
kesan bahwa ini perkara Eko sudah pernah diperiksa secara etik di Propam Polda Jabar mengenai penganiayaan terhadap para terpidana terdahulu. Mengenai dari keterangan saudara saksi ini ternyata laporan dari kuasa hukum saat itu dari para terpidana belum pernah diproses. Laporannya di Propam Polda Jabar. Untuk dicatatkan saja di berita acara persidangan. Makasih yang mulia.